selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan cerita dari manga Black Clover chapter 374 hingga chapter 376. Langsung saja, inilah manga Black Clover chapter 374. Cerita dibuka dengan kedatangan Ichika dan Nahato di tempat Yami di saat Yami terjatuh karena terkena serangan dari Paladin Morgan. Melihat kedatangan mereka berdua, Morgan menghentikan serangan dan terlihat tersenyum pada Nahato. Sementara cloningan Lucius berkata, sepertinya orang-orang berbalut anti sihir ini akan merepotkan. Sadar dengan kondisi Yami yang sudah terluka parah, Nahato langsung menggunakan salah satu sihir miliknya untuk menahan Morgan dan Lucius. Tak hanya itu, Nahato juga menyuruh Ichika untuk fokus menyelamatkan Yami. Di sisi lain, Yami yang sudah terluka parah sempat berpikir kalau dia sedang berhayal saat melihat Ichika datang menghampirinya. Tapi dia tersadar bahwa itu bukanlah halusinasi karena Yami dapat merasakan ki milik Ichika. Kenapa kau ada di kerajaan Clover? Mendengar pertanyaan tersebut, Ichika mulai menjelaskan kalau dia ke Clover Kingdom bersama dengan Asta dengan bantuan dari anggota Banteng Hitam. Tak berhenti di sini, Ichika juga meminta maaf kepada Yami karena sebelumnya sudah salah paham padanya, bahkan sempat memiliki rasa dendam padanya. Dan setelah menjawab permintaan maaf Ichika, Yami lalu mulai menjelaskan kalau dialah yang meminta pada Ryu agar menutupi kebenaran tentang tragedi klan Yami, sekaligus menjadikan Yami sebagai kambing hitam dalam tragedi tersebut untuk menggantikan Ichika. Dan di akhir penjelasannya, Yami sempat mengucapkan kata terima kasih pada Ryu. Melihat kondisi Yami yang terus memburuk, Ichika lalu memberikan sebuah pil yang diberikan oleh Ryu untuk Yami. Dan di saat itulah Ichika terlihat terkejut karena obat yang diberikan oleh Ryu merupakan obat yang sebelumnya pernah membuatnya lepas kendali hingga terjadi tragedi klan Yami. Meski Ichika sempat ragu dengan obat pemberian Ryu ini, Yami justru tanpa ragu menelan pil tersebut karena pemberi pil tersebut adalah salah satu sahabat terbaiknya. Dan sang pemilik Tengensu pasti memiliki alasan memberikan obat tersebut padanya. Dan benar saja, setelah Yami menelan obat tersebut, Yoryoku di tubuhnya langsung meningkat dengan spontan. Dan berkat peningkatan fisik serta peningkatan Yoryoku ini, luka di tubuh Yami pulih dengan sangat cepat. Kemudian lewat inner monolognya, Yami menjelaskan bahwa efek pil jiwa iblis sebenarnya bukan untuk meningkatkan insting membunuh, tapi meningkatkan kekuatan fisik tubuh hingga melebihi batasan dan tentu saja sulit untuk dikendalikan. Bahkan dapat membuat penggunanya kehilangan kesadaran. Dan sampai saat ini tak ada satupun anggota klan Yami yang mampu mengendalikan peningkatan tersebut. Dimana karena hal inilah Yami lalu bertanya, lantas apa yang akan terjadi jika ada yang bisa mempertahankan kesadarannya? Sesaat setelah Yami mempertanyakan hal tersebut, cloningan Lucius yang keluar dari sihir Nahato datang untuk menyerang Ichika dan Yami. Melihat hal ini, Ichika pun langsung menghindar sambil mengangkat tubuh Yami. Tapi tanpa diduga, di saat Ichika masih dalam posisi menghindari serangan pertama Lucius, serangan kedua Lucius sudah melesat, hingga membuat Ichika terkesan tidak dapat menghindari serangan tersebut. Untung saja Yami yang terlihat dapat menahan efek samping dari pil jiwa iblis, kini sudah terbangun dengan form baru dan kekuatan baru. Kijin Yami bangkit. Dan tanpa basa-basi, Yami langsung menebas tubuh Lucius hingga terbelah menjadi dua bagian. Setelah mendapatkan kekuatan baru, Yami lalu berkata pada Ichika, kali ini aku bisa melindungimu. Dan chapter 374 pun berakhir. Kemudian chapter 375. Cerita di chapter ini dimulai dengan beberapa menit sebelum chapter 374 berakhir, di mana cloningan Lucius masih berada di dalam sihir Nahato. Setelah merasakan kekuatan dari Lucifugus yang pernah dia panggil berada di dalam tubuh adiknya, Nahato bertekad untuk menghabisi Paladin Morgan dan cloningan Lucius, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan tekad tersebut, Nahato lalu menggabungkan kekuatan Galus, Felis, dan juga Canis hingga pertarungan epik pun terjadi. Tapi sayangnya beberapa menit kemudian, di saat Lucius menyelinap keluar dari sihir Nahato, Morgan sudah berada di belakang Nahato tanpa dia sadari dan berkata, kakak terlihat begitu menderita. Jadi selama ini kakak diselimuti rasa bersalah ya. Biar ku bebaskan kakak dari penderitaan itu.
Menyadari hal ini, Nahato langsung berbalik dan menahan serangan Morgan hingga terpental ke belakang. Sedikit tambahan, ekspresi yang Nahato tunjukkan di adegan ini seolah mengisyaratkan bahwa perkataan Morgan sudah membuat mental bertarung Nahato hancur. Kemudian bersama dengan kalahnya salah satu cloningan Lucius yang ditebas oleh Yami, sihir Nahato terlihat hancur dan Nahato terlihat terjatuh. Di mana lewat inner monolognya, Nahato menjelaskan bahwa dia sangat paham sebagai seorang ksatria sihir sekaligus sebagai seorang wakil kapten, dia memiliki kewajiban untuk menghabisi Morgan. Tapi dia mengaku tidak sanggup untuk membunuh Morgan yang kedua kalinya. Melihat Nahato yang sudah tidak memiliki niat bertarung, Morgan lalu melepaskan serangan sihir untuk mengakhiri hidup Nahato. Untung saja dengan sikap Yami dapat menangkis serangan Morgan tersebut. Uniknya, Paladin Morgan yang bisa kita katakan lebih kuat dari Yami dan yang lain, terlihat terkejut dengan kedatangan Yami dan baru menyadari kalau Yami sudah berhasil mengalahkan cloningan Lucius. Nah, ini menandakan meskipun Paladin Morgan memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi kemampuan sensoriknya jauh di bawah Kapten Yami. Kembali ke cerita, setelah menangkis serangan Morgan, Yami mulai memberikan motivasi kepada Nahato dengan harapan agar Nahato bangkit dan kembali bertarung. Tapi walaupun Yami sudah mengatakan banyak hal untuk memotivasinya, Nahato masih tetap diam dan hanya menggertakkan gigi, seolah menolak ajakan untuk bertarung bersama. Di sisi lain, Morgan malah terlihat tersenyum kecil setelah mendengar perkataan Yami pada Nahato. Sesaat kemudian Morgan melesat dan menyerang Yami, hingga membuat Yami terhempas dan menabrak beberapa bangunan. Lalu sambil mengadu pedang dengan Morgan, Yami menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang dia benci saat ini adalah Lucius, karena dia sudah menebarkan keburukan dengan wajah Julius, sekaligus menodai kenangan orang-orang yang seharusnya sudah mati. Selain itu, Yami juga menjelaskan kalau dia bertekad untuk membantu Morgan terlepas dari manipulasi Lucius. Dan chapter 375 pun berakhir. Kemudian chapter 376 yang dimulai dengan gambaran mimpi Nahato yang selalu menghantuinya. Sementara itu, Yami yang merasa sudah memiliki jarak yang cukup untuk melepaskan sihir andalannya, langsung melepaskan Dimension Slash. Tapi sayangnya serangan tersebut dapat ditahan dengan mudah oleh Morgan karena dia memiliki sihir kegelapan dari Lucifugus. Kemudian karena merasa tidak terima dengan ucapan Yami tentang Lucius, Morgan mulai ngoceh tentang tujuan mulia Lucius. Selain itu, dia juga menyinggung tentang sihir cahaya dan kegelapan yang dia miliki, di mana kedua elemen tersebut merupakan elemen yang mengawali penciptaan alam semesta. Dan setelah selesai ngoceh, Morgan lalu menyiagakan sihir kegelapan untuk bertahan serta menggunakan sihir cahaya untuk menyerang. Serangan sihir cahaya beruntun pun mengarah pada Yami. Sambil menangkis serangan tersebut, lewat inner monolognya, Yami menjelaskan meskipun dia sudah menggunakan sihir Black Moon, dia masih kewalahan untuk menangkis semua serangan Morgan, apalagi mencari celah untuk menyerang. Tak hanya itu, Yami juga mengakui kalau saat ini Paladin Morgan jauh lebih kuat daripada cloningan Lucius. Sedikit tambahan, di saat Morgan melanjutkan serangan beruntun ke arah Yami, terdapat sebuah narasi yang berbunyi, "Di dalam kegelapan, cahaya justru bersinar lebih terang." Ya, kalimat ini seolah mengisyaratkan bahwa sihir kegelapan milik Morgan sudah memberikan semacam buff tambahan pada sihir cahaya miliknya. Di sisi lain, Ichiga yang sudah muak dengan sikap pasrah Nahato mulai memotivasi Nahato dan menjelaskan kalau saudaranya adalah orang yang rela berkorban serta menanggung beban orang-orang terdekatnya, meskipun dia harus berjuang sendirian. Karena itulah Ichiga memutuskan untuk membantu Yami, sekaligus menyindir Nahato dan berkata, "Mana bisa aku bersikap seperti putri yang menunggu diselamatkan, hanya diam dan menontonnya berjuang sendirian." Sementara itu, di beberapa panel selanjutnya, Yami benar-benar digambarkan kewalahan hanya untuk bertahan dari serangan Paladin Morgan. Hingga pada akhirnya Ichiga membantu Yami untuk menangkis serangan yang hampir saja mengenai Yami.
Melihat Ichika yang datang membantunya dan melihat kekuatan Ichika, Yami lalu tertawa dan langsung menggabungkan sihir miliknya dengan Ichika. Black Star Ichika pun kini memiliki bentuk yang serupa dengan Black Moon Yami, meski dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu di saat mereka berdua menyerang, Ichika menjelaskan, sihir baru mereka memang tidak dapat menelan sihir cahaya Morgan, tapi setidaknya sihir baru mereka dapat membelokkan atau mengalihkan sihir Morgan. Kemudian setelah mendengar perkataan Ichika dan melihat perjuangan Ichika dan Yami, Nahato akhirnya bisa memantapkan hatinya untuk bertarung demi menebus dosanya di masa lalu. Dia pun lalu melompat ke samping Yami sambil menggabungkan Devil Union Galus, Felis, Canis, dan juga Ekus. Ya, Nahato menggabungkan 4 kekuatan iblis. Melihat Nahato dapat menggabungkan kekuatan 4 iblis dengan Devil Union, Morgan terlihat tersenyum sambil memuji Nahato. Dan pertarungan epik pun terjadi sesaat setelah Nahato, Yami, dan juga Ichika menggabungkan sihir mereka, di mana berkat penggabungan sihir ini, jumlah Black Star milik Ichika menjadi berlipat ganda, sedangkan Black Moon Yami menjadi lebih besar dan memiliki banyak sulur hitam. Di mana dengan peningkatan ini, hampir semua serangan sihir cahaya Morgan dapat dihindari dan ditangkis oleh mereka bertiga. Kemudian bersamaan dengan narasi, semakin terang cahaya, semakin pekat pula bayangan yang terbentuk darinya. Nahato terlihat menyelinap melalui bayangan di belakang Morgan, lalu sambil berkata, "Selamat tinggal Morgan, penderitaan ini akan kutanggung seumur hidupku." Nahato menembus tubuh Morgan dengan semacam pedang bayangan miliknya, dan chapter 376 ditutup dengan kalimat perpisahan yang tak terelakkan. Sekian dari kami and see ya.